yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini sudahkah melalui prosedur aturan pelibatan? Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Memang TNI boleh memberikan bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan kepada pemerintah daerah. Karena menurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah emang dia ini siapa? Organisasi apa? Pemerintah itu jelas organisasinya. Kok bisa takut sama mereka? Ya? Apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? Baik FPI maupun Haji Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu sudah 2 bulan yang lalu dilakukan. Kodim 0503 JB bersama Polres Jakarta Barat menertibkan sejumlah spanduk Rizik Syihab di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Penertiban itu sempat mendapat perlawanan dari massa FPI. Kalau menurunkan baliho ini adalah membantu Satpol PP, kalau itu perintah dari atasan, secara operasional Panglima TNI dan bisa juga Presiden, selaku Kepala Negara, Panglima tertinggi, berarti tidak salah. Itu Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan. Dalam pelibatan, ini tidak boleh menggunakan alutsista. Sejumlah spanduk dan baliho bergambar Rizik Syihab berhasil ditertibkan anggota Kodim 0503 JB dan Polres Metro Jakarta Barat Jumat kemarin karena tidak memiliki izin. Alutsista, kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan karena dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat sipil, darurat militer. Berbagai dukungan terhadap Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman, serta seluruh prajurit TNI dalam menyikapi aksi simpatisan Rizik Syihab terus berdatangan. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Harusnya bantuan kepada kepolisian dulu. Polisi meminta tugasnya apa dan lain sebagainya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Mantan Panglima TNI yang juga Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio mengkritik soal kendaraan tempur atau rampur milik TNI digunakan untuk melaksanakan kegiatan penertiban atau pencopotan baliho Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab. Dalam pelibatan ini, pencopotan baliho tidak boleh menggunakan alutsista untuk tempur atau kendaraan taktis, kata Gatot Nurmantio dalam konferensi persnya pada Kamis 26 November 2020. Kalau itu perintah dari Panglima TNI ataupun Presiden, maka tidak bisa disalahkan Pangdam. Tetapi kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak. Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Gatot menjelaskan alasan mengapa kendaraan itu tidak boleh digunakan. Sebab saat ini kondisi tanah air dalam keadaan damai. Koopsus di Petamburan menggunakan kendaraan taktis. Tidak boleh itu gunakan kendaraan taktis dalam keadaan damai ini, ujar Gatot. Menurut Gatot, sejumlah kendaraan milik TNI yang digunakan untuk kegiatan sipil, antara lain pesawat angkut, kapal rumah sakit, kapal angkut, dan truk. Kalau alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan bantuan karena saat ini dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat militer, ucapnya. Jadi kita lihat apakah ada atasan yang menegur Pangdam Jaya atau tidak. Jangan membawa-bawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan oleh Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser. Saya katakan, ingat saya katakan, itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan, tidak ada itu baliho-baliho. Tolong pisahkan antara yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya, termasuk juga yang dilakukan oleh Koop yang di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis, itu pun sama, tidak boleh. Gatot mengingatkan bahwa rakyat ibarat seorang ibu kandung untuk TNI.
Kebersamaan TNI dan rakyat sangat diperlukan untuk mempertahankan persatuan Indonesia. TNI masih seperti dulu, rakyat adalah ibu kandungnya. TNI perlu rakyat karena untuk mempertahankan NKRI saat terakhir adalah kebersamaan rakyat dengan TNI yang sama-sama berjuang mengamankan bangsa ini, kata Gatot. Oleh karena itu dia meminta agar tindakan yang dipimpin Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman terkait pencopotan baliho Rizik Syihab tidak disamaratakan sebagai sikap TNI secara keseluruhan. Jadi tolong pisahkan apa yang dilakukan Pangdam Jaya tidak mewakili TNI seluruhnya. Jangan seolah semua TNI, tutur Gatot. Meski demikian, Gatot tidak bisa menilai apa yang dilakukan Dudung terkait pencopotan baliho itu merupakan tindakan yang salah atau tidak. Saya tidak menjudge bahwa Pangdam salah atau tidak. Kalau itu perintah dari Panglima TNI dan Presiden, maka Pangdam tidak bisa disalahkan, ucap Gatot. Tapi kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak. Lebih lanjut, Gatot mengatakan TNI tidak mungkin bermusuhan dengan organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin musuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? Kata Gatot. Menurut Gatot, baik FPI selaku organisasi maupun Rizik Syihab sebagai pimpinan organisasi tersebut merupakan warga negara yang dilindungi oleh hukum. Baik FPI atau Habib Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum, ucapnya. Gatot menambahkan, kecuali jika FPI merupakan ekstrem kanan yang jelas-jelas dilarang di Indonesia, baru itu akan bermusuhan dengan TNI. Kalau tidak ada alasan. Gatot juga mengungkapkan sebenarnya permasalahan pengerahan prajurit TNI oleh Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta dalam penertiban baliho liar di Jakarta tidak jadi masalah dan tidak ada aturan yang dilanggar Majen TNI Dudung Abdurrahman sebagai Panglima Kodam Jaya yang mengeluarkan perintah. Namun kata Gatot, yang menjadi masalah ialah ketika perintah itu dikeluarkan Pangdam Jaya tidak berdasarkan prosedur yang berlaku. Misalnya tanpa melalui perintah Panglima TNI atau Presiden sebagai pemegang tongkat komando tertinggi. Terkait kritikan Gatot ini, sebelumnya Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman telah menegaskan soal kritik atas keikutsertaan TNI menurunkan baliho Rizik Syihab. Dudung menyebut pihak yang mengkritik TNI tidak mengetahui bagaimana cerita penurunan baliho yang sebenarnya. Kritikan itu paling sedikit, yang dukung banyak. Dukungnya lebih banyak, yang mengkritik itu tidak tahu perjalanan ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu sudah 2 bulan yang lalu dilakukan oleh Pol PP, polisi dan TNI bersama-sama kita lakukan, kata Dudung di Kodam Jaya, Jalan Majen Sutoyo Cililitan, Jakarta Timur, Senin 23 November. Menurut Dudung, FPI malah meminta Satpol PP DKI memasang kembali baliho Rizik yang sudah diturunkan. Dia heran kenapa FPI bisa berperilaku demikian. Kemudian karena turunkannya Pol PP kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh pasang lagi. Lah, emang dia siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok ya? Pemerintah itu jelas organisasinya. Strukturnya sudah jelas, kok bisa takut pada mereka? Mereka itu siapa? Ungkap Dudung. Lebih lanjut, Dudung menegaskan tidak boleh ada organisasi yang bisa bertindak semaunya. Lulusan Akademi Militer 1988 itu menekankan bahwa ada aturan hukum negara yang harus dipatuhi setiap elemen masyarakat. Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar, tegas Dudung.